Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, jemaah sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mempertemukan kita kembali dalam majelis al-ilmu. Kitab yang kita bahas adalah Fathul Majid li Syarh Kitab Tauhid, syarah dari kitab At-Tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Masih di bab tentang tafsir Tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Kita masih di bab yang kelima, yaitu penjelasan tentang arti dari Tauhid, penjelasan dari maksud dari Tauhid, penjelasan dari pengertian tauhid dan syahadat la ilaha illallah, dibawakan oleh pengarang. Di pekan yang lalu kita sudah bacakan, yaitu surah Al-Isra ayat ke-57, dan keterangan para atau sebagian mufassir, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu jalla wa'ala, mengenai firman Allah, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Mereka itu adalah orang-orang yang dipinta, orang-orang yang diseru, ya betaguna ila rabbihim, sedang mencari, sedang mendekatkan jalan kepada Rabb mereka, mengharapkan rahmat dan takut akan azabnya.
Inna azaba rabbika kana mahzura. Sesungguhnya azab dari Rabbmu adalah sesuatu yang perlu untuk diwaspadai. Kemudian Al-Imam membawakan surat Az-Zukhruf ayat ke-26 dan ke-27 mengenai Nabi yang mulia Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika Ibrahim berlepas diri dari segala tuhan-tuhan yang disembah oleh ayah dan juga kaumnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi la'allahum yarji'un. Dan ingatlah, kata Allah, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, innani bara'um mimma ta'budun, dan juga kepada kaumnya, sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah, dari apa yang kalian ibadati, illalladzi fatarani, kecuali hanya kepada Allah, sesungguhnya Ia yang akan berikan hidayah kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan, dan kami jadikan kalimat tauhid itu ada pada keturunannya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Oleh karena itu, kata para ulama, tidaklah nabi yang datang setelah Ibrahim melainkan memiliki garis keturunan kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada tauhid. Ini surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai dengan 28. Taib jemaah sekalian, kita akan memasuki surat At-Taubah ayat 31 yang juga dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala di dalam menjelaskan tentang makna dari tauhid, di dalam menjelaskan tentang maksud dari tauhid, dan juga dalam menjelaskan tentang konsekuensi dari at-tauhid. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi, wa qawlihi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Surah At-Taubah ayat ke-31. Surah At-Taubah ayat ke-31. Adul Iftah At-Taubah ayat ke-31. Artinya firman Allah di surah At-Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan, yakni Yahudi dan Nasrani menjadikan orang-orang alim di kalangan mereka dan ahli ibadah di kalangan mereka arbaban min dunillah, Tuhan-Tuhan selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, demikian pula Al-Masih anak dari Maryam dituhankan oleh Nasrani. Wa ma umiru, tidaklah sesungguhnya mereka itu diperintahkan melainkan hanya untuk menyembah Tuhan yang satu. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka perserikatkan. Di surah At-Taubah ayat ke-31 ini menggambarkan kepada kita mengenai kesesatan umat sebelum kita, yaitu Yahudi dan Nasrani, di mana mereka menjadikan orang-orang alim di antara mereka
dan mereka menjadikan ahli ibadah di kalangan mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wal Masih ibn Maryam, kemudian juga Masih yaitu Isa bin Maryam pun sama disembah oleh mereka, oleh orang Nasrani. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budu ilahan wahidan, melainkan hanya untuk beribadah kepada Tuhan yang satu, kepada Rabb yang satu. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka lakukan, dari apa yang mereka sekutukan Allah dengannya. Dijelaskan di sini oleh Syekh Abdul Rahman Al-Hasan rahimahullah, al-ahbar humul ulama wal ruhban humul ubad. Al-ahbar dalam ayat tadi disebutkan ittakhadhu ahbarahum. Ittakhadhu ahbarahum. Apa yang dimaksud dengan ahbar? Apa yang dimaksud dengan ahbar? Al-ahbaru humul ulama'u. Yang dimaksud dengan al-ahbar adalah ulama mereka, yakni orang-orang yang berilmu di antara mereka, ya orang-orang yang diulamakan di kalangan mereka, orang-orang yang mereka menjadikan rujukan, itu disebut sebagai al-ahbar. Namun mereka memiliki ilmu, itu al-ulama. Waruhban humul ubad. Kemudian di ayat disebutkan waruhbanahum. Waruhbanahum. Ar-ruhban humul ubad. Ruhban itu artinya adalah ahli ibadah di kalangan mereka. Jadi al-ahbar adalah orang alim di kalangan mereka. Adapun ruhban adalah ahli ibadah di kalangan mereka. Mereka telah menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli ibadah di kalangan mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Ya, ini adalah kelakuan atau kesesatan yang ada pada Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu ahbarahum. Mereka menjadikan orang alim di kalangan Ibnu Maryam, telah mereka jadikan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Padahal wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan. Tidaklah mereka Yahudi dan Nasrani itu melainkan diperintah untuk beribadah kepada Rabb yang satu, kepada ilah yang satu, yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Dia. Siapa maksudnya? Allah Subhanahu wa amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka perlakukan dengan kesyirikannya. Al-ahbar adalah al-ulama, war-ruhban adalah al-ubad. Menarik bagi kita di sini, dan insyaallah akan dijelaskan bagaimana mereka atau apa bentuk peribadahan mereka kepada orang alim dan apa bentuk peribadahan mereka terhadap orang yang ahli ibadah, atau lebih tepatnya bagaimana mereka bisa menjadikan orang alim di kalangan mereka sebagai Tuhan yang disembah selain Allah, dan bagaimana mereka bisa mentuhankan orang-orang ahli ibadah di kalangan mereka itu. Jadi pertanyaannya, bagaimana bentuk penyembahan mereka, atau bagaimana mereka bisa menuhankan orang alim di kalangan mereka? Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana mereka bisa mentuhankan, atau bagaimana bentuk penyembahan mereka terhadap ahli ibadah yang ada di kalangan Yahudi atau Nasrani? Dijelaskan di sini, paham ya? Al-ahbar, apa ahbar? Ulama, orang alim di kalangan mereka yang telah menyimpang tentunya. Kemudian ruhban artinya adalah ubad, ahli ibadah. Wa hadhil ayatu qad fassaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Adi ibn Hatim.
li Adi ibn Hatim. Kayaknya situ ada Fathul Majid ya. Coba itu Rofun dibuka, kasih uya itu ayat situ. Yang sebelah kanan alif, yang di buku bahasa Arab. Itu sebelah kitab yang emas di tengah. Oke, itu. Ya itu dia. Tuh sini hijau. Di surah A. Sini, intazir. Kasih uya. Nah, ini dia, sini. Nah, kasih. Kakak kamu itu, senior kamu dalam umur dan ilmu. Toyib, kita lanjutkan. Akan dijelaskan di sini. Wa hadhil ayatu qad fassaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Adi ibn Hatim. Wa dzalika annahu lamma jaa musliman dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqara alaihi hadhil ayata qala faqultu innahum lam ya'buduhum faqala bala innahum harramu alaihimul halala wa halalu lahumul harama fataba'uhum fadzalika ibadatuhum iyyahum rawahu Ahmadu wa Tirmidzi wa hasanahu. Thayyib. Kata syarih yang mensyarah penjelasannya disebutkan ketemu ayat ini telah ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini telah langsung ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini telah ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang mana maksudnya? Ayat At-Taubah ini. Surah At-Taubah ayat ke-31 telah ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Adi ibn Hatim. Adi bin Hatim adalah seorang Nasrani. Ya, ketika beliau masih belum Islam, belum menjadi seorang Muslim. Adi bin Hatim ditafsirkan kepada Adi bin Hatim ayat ini, yaitu ketika Adi bin Hatim belum menjadi seorang Muslim. Jadi Adi bin Hatim mendengar ayat ini bertanya, kami tidak menjadikan orang alim di antara kami sebagai Tuhan. Kami tidak menjadikan orang alim di antara kami sebagai Tuhan yang disembah. Kok enggak? Sebagaimana kami tidak menjadikan ahli ibadah di kalangan kami sebagai Tuhan yang disembah. Apa maksudnya? Adi bin Hatim kan minhum tadinya, ya, dari sebelah gitu kan bahasa, belum Muslim. Mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dia mendengar di Al-Qur'an surah At-Taubah ayat ke-31. Yang dalam surat tersebut, di dalam ayat tersebut Allah mengkhabarkan ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah. Mereka ahlul kitabain, ahlul kitab Yahudi dan Nasrani menjadikan orang alim di kalangan mereka dan ahli ibadah di kalangan mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Adi bin Hatim refleks, dia mengatakan enggak, kami tidak menyembah orang alim di antara kami, dan pun sama, kami tidak menyembah ahli ibadah di kalangan kami. Paham maknanya ini? Makanya dia mengatakan, faqultu, kata Adi bin Hatim kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahum lam ya'buduhu. Wahai Muhammad, sesungguhnya mereka tidak beribadah kepada orang alim dan ahli ibadah mereka enggak. Sesungguhnya mereka, yakni kami Nasrani, tidak beribadah kepada ruhban, kepada ahli ilmu di antara kami, atau kepada tokoh-tokoh mereka, apa disebutnya?
rahib atau pendeta-pendeta. Kami tidak beribadah kepada para pendeta kami. Kami tidak menjadikan mereka sebagai Tuhan. Mengerti? Kami tidak menjadikan para pendeta kami sebagai Tuhan yang disembah selain Allah, tidak. Sebagaimana kami pun tidak menjadikan ahli ibadah di antara kita, para pelayan-pelayan bahasa mereka, sebagai Tuhan yang disembah selain Allah. Ini ungkapan atau secara makna Adi bin Hatim mengatakan demikian. Ya, faqultu innahum lam ya'buduhum. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami tidak beribadah kepada mereka kok. Faqala bala, bahkan demikian, kalian telah menjadikan orang alim kalian sebagai Tuhan yang disembah selain Allah. Iya, kalian telah menjadikan orang ahli ibadah di kalangan kalian sebagai Tuhan yang disembah selain Allah. Bagaimana caranya? Tamat. Faqala bala innahum harramu alaihimul halal. Bentuk ibadah kalian kepada orang alim di kalangan kalian, ketika orang alim di kalangan kalian mengharamkan apa yang halal bagi kalian. Ini Allah menghalalkan, tapi orang alim di kalangan kalian mengharamkan. Ini ingin dijelaskan bagaimana atau kapan seseorang telah menjadikan orang lain sebagai Tuhan yang disembah selain Allah. Kapan seseorang telah menjadikan orang lain sebagai Tuhan yang disembah selain Allah. Atau bagaimana bentuk ahlul kitab menjadikan rohib-rohib mereka, menjadikan ruhban-ruhban mereka sebagai Tuhan yang disembah selain Allah. Bagaimana itu? Ketika rohib-rohib mereka mengharamkan apa yang halal bagi kalian, ketika rohib-rohib mereka itu mengharamkan sesuatu yang halal buat kalian. Oke, paham ini? Wa halalu lahum al-haram fattaba'uhu. Dan menghalalkan apa yang haram bagi kalian. Bentuk penyembahan mereka kepada rohib-rohibnya adalah ketika para rohib mengharamkan yang Allah halalkan. Ketika para rohib menghalalkan apa yang Allah haramkan, fattaba'uhu, kalian ikuti, kalian mengikutinya, kalian mengikutinya. Itulah bentuk peribadahan kalian kepada rohibnya. Kata Nabi SAW, itulah bentuk peribadahan kalian kepada rohib-rohib kalian. Ketika si rohib mengharamkan yang Allah halalkan, diikutin aja sudah. Ketika si rohib menghalalkan apa yang Allah haramkan, diikuti sama mereka. Fadzalika ibadatuh, itulah bentuk peribadahan kalian kepada rohib-rohib itu. Apa yang Allah halalkan, mereka haramkan, diikutin. Apa yang Allah haramkan, mereka halalkan, diikuti. Itulah bentuk penyembahan kalian kepada rohib-rohib. Kepada rohib-rohib kalian. Maka sama di tubuh umat Islam, kalau ada tokoh mengharamkan apa yang sudah Allah halalkan, kita ikuti. Kita telah menjadikan tokoh tersebut, ustaz tersebut, kiai tersebut sebagai Tuhan yang disembah selain Allah. Percis seperti perbuatan Yahudi dan juga Nasrani. Persis seperti perbuatan Yahudi dan Nasrani. Karena Yahud dan Nasrani di sini mereka menghalalkan apa yang dihalalkan oleh rohib, walaupun itu sebelumnya adalah, walaupun itu sesungguhnya adalah hal yang haram.
Mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh rohib, padahal sesungguhnya itu adalah halal. Itulah bentuk, kata Nabi, fadzalika ibadatuhum iyahum, itulah bentuk penyembahan kalian kepada rohib-rohib kalian, dan menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah yang kalian sembah. Padahal menghalalkan dan mengharamkan adalah hak mutlak Allah Azza wa Jalla, tapi dipalingkan oleh mereka. Haram padahal halal, halal padahal haram. Dan mereka mengikuti aja sudah. Mereka mengikuti saja. Ini ditafsirkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini kita paham bentuk penyembahan ahlul kitab kepada ruhban dan juga ahbar mereka. Dari hadis ini kita paham bagaimana bentuk ahlul kitab menuhankan ruhban mereka dan juga ahbar mereka itu. Apa ahbar? Pendeta mereka, ulama mereka. Apa ruhban? Ahli ibadah. Namun hadis yang mulia ini itu mengarah kepada ruhban. Bentuk mereka menjadikan ruhban sebagai Tuhan adalah ketika ruhban mereka, para pendeta mereka, menghalalkan yang Allah haramkan diikuti. Mengharamkan apa yang Allah halalkan diikuti. Seperti itu. Nanti akan dijelaskan bagaimana mereka menjadikan ruhban mereka, ahli ibadah di kalangan mereka sebagai Tuhan yang sembah selain Allah, yaitu dijadikan perantara, atau ketika mati mereka dijadikan sesembahan selain Allah. Itu bentuk mereka menjadikan ruhban, ahli ibadah sebagai Tuhan yang sembah selain Allah. Dan ini merupakan kelakuan dari ahlul kitab. Kemudian qala suddi istansahu ar-rijala wa nabadu kitabullah wara'a zuhurihim. Nah, ini ruhban mereka nih. Ya. Ruhban mereka itu mereka membuang atau menutupi yang sudah jelas di Taurat dan juga Injil, itu tutupin sama mereka. Enggak ada ayat begini, sudah dihapus dan lain-lain. Jadi bentuk mereka menyesatkan adalah mereka membuang kitab suci mereka, tidak dijadikan panduan lagi. Padahal di Taurat dan Injil ada itu. Padahal di Taurat dan juga Injil ada. Itu dilarang. Tapi ruhbannya mengatakan enggak apa-apa sudah, yang penting bayar. Tidak mengapa. Ya, sama seperti kata para pakar-pakar kristolog, sebenarnya khinzir diharamkan di mereka. Tahu khinzir? Pig? Wow. Diharamkan di mereka. Kemudian syariat sunat juga ada pada mereka. Kemudian perzinahan, hal-hal yang keji pun telah dilarang oleh kitab suci mereka. Tapi sama ruhban diapain? Ya sudah, tidak apa-apa, santailah sudah. Ketika mereka mengikutinya, itulah bentuk peribadahan mereka kepada ruhban mereka itu. Pada ruhban adalah ulama di kalangan mereka, atau bahasa gampangnya adalah para pendeta mereka itu. Itu bentuk mereka menjadikan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Dan mereka membuang kitab Allah, mereka membuang kitab Allah, kitab suci mereka tidak digunakan oleh mereka, oleh ruhban ini, tidak dijadikan panduan kembali. Jadilah rusak agama mereka itu. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan. Padahal mereka tidaklah diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Rabb yang satu, kepada ilah yang satu. La ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali Dia, Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. At-Taubah ayat 31. Fa innal halal, perhatikan ini, kasih spidol warna hitam, stabilo. Fa innal halala ma halallahu, sesungguhnya sesuatu yang halal adalah yang Allah halalkan. Sesungguhnya sesuatu yang halal itu adalah apa yang Allah halalkan, bukan yang ruhban halalkan.
Sesuatu dikatakan halal adalah apa yang Allah katakan hal tersebut halal. Halal. Wal harama ma haramahullah. Dan yang haram itu adalah apa yang telah Allah haramkan. Jadi pengharaman itu adalah apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan. Bukan ruhban yang menghalalkan, bukan ruhban yang mengharamkan. Wad-dina ma syara'ahu Allah Ta'ala. Dan agama itu adalah apa yang Allah turunkan. Dan agama itu adalah apa yang Allah syariatkan, apa yang Allah turunkan. Oleh karena itu, ulama kaum muslimin, kita menyikapinya seperti apa? Ketika mereka sesuai dengan dalil, maka kita ikuti. Namun ketika mereka tidak sesuai dengan dalil, maka kita tinggalkan tanpa menjelek-jelekan ulama tersebut. Kita menghargainya dan mendoakannya. Kita tidak seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang sami'na wa ata'na kepada ahli ilmu di kalangan mereka. Kita tidak seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani di dalam memandang ulama di tubuh kaum muslimin. Di tubuh kaum muslimin, para ulama ketika mereka berfatwa berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, berdasarkan dalil-dalil As-Sunnah dan perangkat-perangkat lain yang dengannya keluarlah fatwa seorang alim. Ketika fatwa tersebut dilandasi dengan metode yang benar dan sesuai dengan agama kita, maka kita terima. Sesungguhnya kita adalah mengikuti Allah dan juga Rasulnya. Namun ketika ada ulama kita misalkan berfatwa tidak sesuai dengan syariat, maka kita tidak boleh mengikuti fatwanya tersebut. Atau ada fatwanya yang tidak sesuai dengan syariat, yang tidak dilandasi dengan metode yang benar, maka kita tidak boleh mengikutinya tanpa kita meremehkan ulama tersebut, tanpa kita mencaci maki ulama tersebut. Kita menghormatinya dan mendoakan kebaikan kepada mereka, dan hasil keputusannya insyaallah ta'ala akan mendapatkan pahala ganjaran di sisi Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan Yahudi dan Nasrani, sami'na wa ta'na, pokoknya sudah. Apa yang dikatakan ruhban kami dengar, kami taat, walaupun tidak sesuai dengan syariat. Kaum muslimin berbeda dengan ahlul kitab. Kaum muslimin tidak sama dengan ahlul kitab. Fa dhahara bihadza annal ayata dalat ala anna man ata'a ghairallah wa rasulihi wa a'radu 'anil akhdhi bil kitabi wa sunnati fi tahlili ma haramallah, fi tahlili ma haramallah au tahrimi ma ahalahullah wa ata'ahu fi ma'siyatillah wa taba'ahu fi ma lam ya'zan bihillah faqad ittakhadhu rabban wa ma'budan wa ja'alu lillahi syarikan. Nah, ini perhatikan, ini boleh ditandain ya, ini boleh untuk kita tandakan. Ini bagus sekali keterangan dari Syekh Abdul Rahman Al-Hasan rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, jelaslah bagi kita dari ayat yang mulia ini dan beserta hadis yang tadi kita bacakan, jelaslah bagi kita bahwasanya ayat ini mengarah kepada semua orang, mengarah atau terarah kepada siapa saja yang mentaati selain Allah dan Rasulnya, yang mengikuti selain Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang mengikuti selain Allah dan Rasulnya, orang-orang yang mentaati selain Allah dan Rasulnya, dan ia berpaling tidak mau mengambil dari Quran dan Sunnah di dalam menghalalkan apa yang sudah Allah haramkan. Nah, ayat ini mengarah kepada orang-orang yang menghalalkan sesuatu yang sudah Allah haramkan, menghalalkan sesuatu yang sudah Allah haramkan, dan dia tidak mau menjadikan Quran dan Sunnah sebagai pedoman,
bagi penghalalan dan juga pengharaman. Paham? Ayat ini mengarah kepada orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, tidak menjadikan barometer penghalalan dan pengharaman Al-Quran dan As-Sunnah. Maka orang tersebut tentunya telah mentaati selain Allah dan Rasulnya. Karena kalau dia mentaati Allah dan Rasulnya, dia tidak akan menghalalkan apa yang sudah Allah haramkan dong. Betul enggak? Kalau dia mentaati Allah dan Rasulnya, dia pasti tidak akan menghalalkan sesuatu yang sudah Allah katakan haram. Dia bisa menghalalkan sesuatu yang tadinya sudah Allah. Dia bisa menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah karena dia mengikuti selain Allah dan Rasulnya. Kalau dia mengikuti Allah dan Rasulnya, nggak mungkin dia menghalalkan sesuatu yang sudah dinilai haram oleh Allah dan Rasulnya. Jadi itu mengarah kepada mereka ini, orang yang menghalalkan apa saja itu yang sudah Allah haramkan. Paham? Belum selesai. Atau ayat ini juga mengarah kepada orang-orang yang mengharamkan apa yang sudah Allah halalkan. Ini pun mengarah kepada orang-orang yang mengharamkan sesuatu yang sudah Allah halalkan. Gak boleh, ini gak boleh, haram. Kalau Allah Azza wa Jal menghalalkannya, membolehkannya nggak apa-apa, tapi dia haramkan. Sebaliknya Allah mengharamkan, dia halalkan. Ini halal, nggak apa-apa, nggak apa-apa, tenang aja. Tidaklah demikian, melainkan dia telah mentaati selain Allah dan Rasulnya. Paham? Wa ata'ahu fi ma'siyatillah. Dan ayat ini juga mengarah kepada orang-orang yang mentaati seseorang di dalam kemaksiatan kepada Allah. Mentaati seseorang di dalam kemaksiatan kepada Allah. Apa maksiat yang dimaksud di sini? Mengharamkan apa yang Allah halalkan. Menghalalkan apa yang Allah haramkan, itu bentuk maksiat. Dia mengikuti seseorang berarti dalam kemaksiatan tadi, dalam penghalalan dan pengharaman. Ya. Wattaba'ahu fima lam ya'dzan bihillah. Dan dia mengikuti orang tersebut sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah, sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah. Allah yang membuat syariat, Allah yang berhak menghalalkan dan mengharamkan, tapi dia mengikuti orang lain dalam menghalalkan dan mengharamkan, padahal itu haram, padahal ini adalah halal. Sungguh orang yang demikian ittakhadahu rabban wa ma'budan wa ja'alahu lillahi syarikan. Orang yang demikian menghalalkan apa yang Allah haramkan karena seseorang, mengharamkan dan menghalalkan karena seseorang, karena mengikuti seseorang, bukan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedomannya, sudah menjadikan orang tersebut sebagai Tuhan yang disembah selain Allah, sebagai Tuhan yang disembah selain Allah. Orang yang demikian, yakni orang yang mengikuti orang lain dalam hal menghalalkan dan mengharamkan, namun panduannya, barometernya bukan Al-Quran dan As-Sunnah, diikuti sama dia. Sungguh dia telah menjadikan orang tersebut sebagai Tuhan yang disembah selain Allah. Percis seperti perbuatannya Ahlul Kitab. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan Ahlul Kitab itu, orang alim di kalangan mereka, sebagai Tuhan yang disembah selain Allah, dan ahli ibadah di kalangan mereka sebagai Tuhan yang disembah selain Allah. Bagaimana bentuk penyembahan mereka terhadap orang alimnya? Mereka menghalalkan apa yang mereka halalkan. Mereka menghalalkan apa yang rohibnya halalkan. Mereka mengharamkan apa yang rohibnya haramkan. Padahal ini haram, ini halal. Padahal Allah menilai ini haram, ini menilai halal. Sebaliknya mereka cuma mengikuti rahimnya saja, mengikuti para pendetanya aja sudah. Itu bentuk mereka di dalam menyembah kepada rahib mereka.
Itulah bentuk mereka menuhankan rahib mereka. Adapun bentuk mereka menuhankan ruhban mereka, menjadikan ruhban ahli ibadah di kalangan mereka sebagai perantara mereka nanti kepada Allah. Sebagai perantara mereka kepada Allah, dijadikan tandingan-tandingan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Masih disebut sebagai Tuhan, Uzair dijadikan sebagai Tuhan, dan lain-lain, Lata, Uzza, Manat, dan lain-lain banyak. Orang-orang soleh itu dijadikan sesembahan selain Allah. Itulah bentuk peribadahan mereka, bentuk penyembahan mereka kepada selain Allah. Kalau masalah ruhban itu jelas, gampang, nggak perlu panjang lebar untuk menjelaskannya. Yaitu ketika seorang menjadikan ahli ibadah sebagai Tuhan yang sembah selain Allah. Ya sudah jelas itu menjadikan orang soleh tersebut sebagai Tuhan selain Allah, jelas. Tapi kalau ruhban ini perlu sedikit pemaparan. Makanya Adi bin Hatim kan bertanya, minta penjelasan. Enggak, wahai Muhammad, tidak. Kami tidak mengibadahi, kami tidak menjadikan rohib-rohib kami sebagai Tuhan yang disembah selain Allah. Karena untuk memahami bagaimana cara mereka mentuhankan ruhban, mentuhankan ahbar, ulama mereka, itu perlu penjelasan. Namun untuk memahami bagaimana mereka menjadikan ahli ibadah sebagai Tuhan, ini gampang. Tinggal langsung disembah saja. Jelaskan, langsung disembah saja. Namun untuk memahami bagaimana sih bentuk para pendeta mereka, para ulama mereka dikatakan sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, padahal mereka tidak menyembah mereka kan? Padahal ahlu kitab tidak menyembah pendetanya, enggak disembah sujud-sujud gitu, enggak. Bagaimana bentuk mereka menjadikan para pendeta mereka sebagai Tuhan yang disembah selain Allah, ketika pendeta mereka, ketika rahib mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka ikut. Ketika pendeta mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, mereka ikut. Itulah bentuk peribadahan kalian. Itulah bentuk penyembahan kalian kepada rahib-rahib kalian, ahbar-ahbar kalian. Ya, paham sampai sini kira-kira? Kita lanjut. Wa dzalika yunafit tauhid alladhi huwa dinullahi alladhi dallat alaihi kalimatul ikhlas la ilaha illallah. Yang demikian itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, mengikuti pendeta, mengikuti seseorang, menafikan tauhid, mengikis tauhid kita. Yang tauhid merupakan agama Allah. Makna dari kalimat la ilaha illallah, ketika kita mengikuti seseorang dari segi penghalalan dan pengharaman, Allah menilainya tidak demikian, maka telah menafikan tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Fa innal ilaha huwal ma'budu, karena sesungguhnya al-ilah, sesembahan, adalah yang disembah. Wa qad sammallahu ta'ala ta'atahu ibadatan lahu. Allah Azza wa Jalla telah menamai, telah mencap ketaatan mereka kepada rahib, ketaatan mereka kepada ahbar sebagai ibadah mereka kepada ruhban dan juga rahib mereka itu. Baik, ini disebutkan. Wasammahum arbaban. Allah Azza wa Jalla telah menamakan ahbar dan ruhban mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah juga berfirman, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaban. Di ayat yang lain Allah mengatakan ada juga Tuhan-Tuhan yang disembah selain rahib dan juga ruhban ini. Di ayat yang lain Allah juga menamakan selain ahbar dan ruhban
Tuhan lain yang disembah selain Allah, yaitu para malaikat dan juga nabi. Para malaikat dan nabi pun telah disembah oleh orang-orang yang menyembah mereka. Dan malaikat dan nabi ini dijadikan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Sebagaimana ahbar dan ruhban dijadikan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Di ayat yang lain pun sama. Malaikat dan para nabi dijadikan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Berarti ada orang yang menyembah malaikat, ada juga orang yang menyembah para nabi. Sebagaimana ada orang yang menyembah kepada ahbar dan menyembah kepada ruhban. Allah berfirman, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaban. Dia tidak memerintahkan kepada kalian. Dia tidak memerintahkan kepada kalian. Dia tidak memerintahkan kepada kalian. Dia di sini bisa Allah, bisa Isa bin Maryam. Yang dimaksud dia bisa Allah, bisa Isa bin Maryam. Dia Allah tidak memerintahkan kepada kalian agar kalian menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Dia Allah, itu maknanya menurut satu tafsiran. Tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, dia Isa. Dia yaitu Isa tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Ay syuraka'u lillahi ta'ala fil ibadah. Ya, tidak diperintahkan untuk menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah di dalam ibadah. Di dalam ibadah. Ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Apakah mungkin Isa bin Maryam, apakah mungkin Allah memerintahkan kalian untuk kafir setelah kalian muslim? Enggak mungkin. Ali Imran. Wa hadza huwa syirku. Inilah yang dikatakan sebagai kesyirikan, yaitu menjadikan para malaikat dan nabi sebagai Tuhan yang disembah selain Allah. Wa hadza huwa syirku. Fa kullu ma'budin rabbun. Setiap yang disembah itu adalah Rabb maknanya. Setiap yang disembah itu adalah Rabb. Wa kullu muta'in wa mutbi'in ala ghairi ma syara'ahu Allah ta'ala wa rasuluhu faqad ittakhadha al-muti'u al-muttabi rabban wa ma'budan. Beliau mengatakan di sini, setiap yang ditaati, setiap yang diikuti, dasarnya adalah bukan yang Allah syariatkan dan Rasul syariatkan, maka dia telah menjadikan orang tersebut sebagai Tuhan yang disembah selain Allah. Setiap orang yang diikuti, setiap orang yang ditaati, namun dasarnya adalah bukan ketentuan dari syariat dan ketentuan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka telah menjadikan orang tersebut sebagai Tuhan yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak di tubuh kaum muslimin orang-orang yang mentaati sami'na wa ata'na kepada tokoh-tokoh mereka, padahal hal tersebut adalah tidak sesuai dengan syariat, maka secara tidak langsung mereka telah menjadikan orang-orang tersebut sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, sekiranya mereka mengetahuinya. Kama qala ta'ala fi ayatil an'am, sebagaimana Allah pun berfirman di surah Al-An'am ayat ke-121, wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Sekiranya kalian mentaati mereka itu, kalian benar-benar orang-orang musyrik. Wa hadza wa wajhu mutabaqatul ayah litarjamah. Inilah korelasi antara ayat dengan judul yang dibawakan oleh penulis tentang tafsiran tauhid. Ya, termasuk dari tauhid adalah kita meyakini apa yang Allah halalkan dan meyakini apa yang Allah
haramkan. Serta tidak ada yang boleh menghalalkan dan mengharamkan kecuali Allah Azza wa Jalla. Itu bentuk kesempurnaan tauhid kita kepada Allah Subhanahu. Wa yushbihu hadhihi al-ayatu fil ma'na qaulullah ta'ala am lahu syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Ayat ini, ayat yang kita bawakan surah Taubah itu ya. Atau tadi ada surah Al-An'am, surah Ali Imran, serupa dengan firman Allah di surat Syura ayat ke-21. Allah berfirman dalam surah Syura, am lahum syuraka'u, apakah mereka para manusia memiliki sekutu-sekutu, memiliki tandingan-tandingan yang mensyariatkan, ya, yang mensyariatkan kepada mereka dari urusan agama ini sesuatu yang tidak Allah izinkan. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu, memiliki orang-orang, tandingan-tandingan selain Allah yang mensyariatkan kepada mereka apa yang tidak Allah izinkan? Biasanya mensyariatkan adalah hak mutlak Allah Azza wa Jalla. Penghalalan, pengharaman hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Memberikan syariat adalah hak Allah Azza wa Jalla. Apakah para manusia memiliki tandingan-tandingan lain? Memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan kepada mereka sesuatu yang tidak Allah izinkan. Ini dikatakan syariat padahal bukan syariat. Ini dikatakan halal padahal tidak halal. Ini dikatakan haram padahal itu adalah tidak haram. Apakah mereka punya sekutu-sekutu kata Allah yang mensyariatkan kepada mereka hal-hal yang tidak Allah izinkan di dalamnya? Wallahu a'lam, kata beliau. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan sampai di sini kira-kira? Ya. Gimana kalau seorang ustaz dia mengikuti baik mereka atau anggaplah ulama yang sekarang kita di Muslim juga begitu kebanyakan ustaz mengikuti tanpa dasar ilmu atau dia tidak mengetahui bagaimana ustaz? Ya. Dia cuma tahu ikuti apa yang karena dia sudah kayak apa terlalu terkagum sama ustaznya atau apa ulama itu tersebut. Padahal dia salah. Baik, ayat ini merupakan tahdziran sebetulnya sebagai peringatan bagi kaum muslimin jangan mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani di dalam mengikuti ulama mereka lah dikatakan. Ini sebagai peringatan bagi muslimin jangan seperti ahlul kitab mengikuti ahbar mereka tanpa dasar yang mereka ketahui. Ini sebagai tahziran, bentuk peringatan. Dan kesempurnaan tauhid kita meyakini hanya Allah saja yang boleh menghalalkan dan mengharamkan. Lalu bagaimana dengan sebagian misalkan kaum muslimin yang ikut-ikutan saja ya kepada orang-orang yang dianggap sebagai tokoh atau kepada orang-orang yang dianggap sebagai ulama misalkan di dalam hal-hal yang mereka bolehkan, dalam hal-hal yang mereka larang. Taib, kita lihat dulu pertama apa yang mereka bolehkan dan apa yang mereka larang. Hal yang seperti apa terlebih dahulu. Intinya kalau mereka melarang, tidak membolehkan sesuatu yang Allah sebenarnya membolehkan, sungguh para pengikutnya telah menjadikan ustadz-ustadz mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Itu konsekuensinya. Walaupun taruhlah mereka tidak mengetahuinya, maka seharusnya mereka belajar dan mengerti. Ayat ini merupakan tahziran, peringatan bagi kaum muslimin jangan seperti Yahudi dan Nasrani yang membeok ikut-ikutan saja, taklid saja kepada ulama yang ada di kalangan mereka. Kalau mereka mentaati seseorang dan bentuk ketaatannya itu jelas menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia telah menjadikan orang tersebut sebagai Tuhan yang disembah selain Allah Azza wa Jalla dan menafikan tauhid yang ada pada dirinya. Maka tadi disebutkan di sini, disebutkan oleh beliau di sini, faqad ittakhadhahu rabban wa ma'budan wa ja'al lillahi syarikan, kata Syekh Abdul Rahman Al-Hasan, sungguh dia telah menjadikan orang tersebut sebagai sesembahan
selain Allah Azza wa Jalla, dan telah menjadikan serikat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah ayat sebagai peringatan bagi kaum muslimin tidak boleh mengikuti seseorang dalam hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kalau dia masih juga mengikutinya, sungguh dia telah menjadikan orang tersebut sebagai sesembahan yang disembah selain Allah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengikuti, dengan mentaati orang tersebut tanpa menimbang dengan syariat. Ya, tanpa menimbang dengan syariat. Saya tidak langsung demikian kita menjadikan orang tersebut sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Itu menafikan tauhidnya. Allahu a'lam. Ada pertanyaan yang lain? Taklid itu namanya. Maksud pertama sedikit, bagaimana dia si pengikut ini dia mengetahui sedangkan dia kan mungkin awam atau gimana atau kurang. Ya, kita melihat mayoritas kita di umat Islam sekarang ini cuma ingin dengar saja. Sedangkan ustadznya atau apanya kan memberitahukannya dengan penjelasannya bahwa ini begini, sehingga dia terhanyut mengikuti itu. Iya, itu berarti ada uzur kan orang yang demikian tidak tahu. Nama konsekuensi dari kelakuan orang tersebut menjadikan orang yang dia ikuti itu sebagai Tuhan yang sembah selain Allah. Itu konsekuensinya demikian, secara sadar atau tidak sadar. Adapun orang yang mengikuti orang lain tanpa mengetahui karena awam, ya masih ada uzur, apalagi kalau masih ada syubhat. Itu masih ada uzur bagi mereka orang awam yang nggak tahu apa-apa, cuma salah nemplok saja, salah nemplok, tahu nggak? Salah mengambil orang sebagai rujukan, akhirnya ya sudah mengikuti apa yang difatwakan oleh orang tersebut. Konsekuensinya kalau dia tidak pelajarinya, tidak membahasnya, telah menjadikan orang itu sebagai Tuhan yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Itu konsekuensinya demikian. Ya. Adapun orang-orang awam yang tidak mengerti, Allahu a'lam, maka ini masih ada sesuatu yang harus dijelaskan terlebih dahulu bagi yang nggak ngerti apa-apa sama sekali. Namun konsekuensi perbuatannya, dia telah menjadikan ustadz itu sebagai Tuhan yang disembah selain Allah. Kebid'ahan dikatakan halal, itu kan padahal haram. Kesyirikan dikatakan sebagai tauhid, yang tauhid dikatakan sebagai syirik misalkan. Dia ikuti saja itu, dia ikuti pokoknya. Nah, itu telah menjadikan orang tersebut sesembahan selain Allah, seperti kelakuannya Yahudi atau Nasrani di sini. Bid'ah itu halal nggak apa-apa, bahkan disyariatkan, bahkan mendapatkan pahala. Padahal syariat menilainya itu adalah perbuatan kebid'ahan, haram, nggak boleh. Dia ikutin saja. Pokoknya yang disebutkan oleh ustadznya, oleh tokohnya, itu semuanya benar, tidak ada yang salah. Apalagi kalau sudah ustadznya sekolahnya di luar negeri, nah itu sudah benar, sudah LC, MA atau doktor sekalian, profesor lulusan luar negeri, nah itu sudah diikuti segala perkataannya atau fatwanya tanpa menimbang. Makanya tadi kita sebutkan di tubuh kaum muslimin kita tidak ekstrem kanan, tidak pakai ulama bukannya sendiri aja berdiri. Tidak ekstrem kiri, semua yang dikatakan oleh ulama benar semuanya. Tapi kita di tengah-tengah. Tidak seperti perbuatannya Nasrani di sini menjadikan ahbar mereka sami'na wa ta'na, tidak. Atau juga kita tidak menjadikan ulama kita, wah nggak ada, mereka manusia, kita juga manusia. Mereka bisa, kenapa saya tidak bisa? Mereka laki-laki, kita juga laki-laki, nggak pakai ulama. Enggak, kita di tengah. Ya, kita berada di tengah-tengah, tidak berlebihan, juga tidak meremehkan para ulama itu. Ditimbang, ya sesuai dengan syariat, maka kita ambil, kita terima. Kalau tidak, maka ditinggalkan. Dari mana kita mengetahui tidak sesuai dengan syariat? Ada yang bantah ulama yang lain, enggak, pendapat ini tidak tepat, gini dan demikian. Ya Allahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan, di sini akan disebutkan lebih rinci lagi. Bagaimana sih mereka menjadikan ahbar mereka sebagai Tuhan?
Sudah kita baca sedikit lagi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau menjelaskan berkenaan dengan surah At-Taubah ayat 31. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, mereka itu menjadikan ahbar mereka dan ruhban mereka sebagai tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Haitsu ata'uhum fi tahlil, ketika mereka mentaati ahbar mereka, ketika mereka mentaati pendeta mereka di dalam penghalalan dan di dalam pengharaman. Bagaimana bentuknya? Ada dua bentuknya. Bagaimana bentuk penghalalan, apa yang Allah haramkan, bagaimana bentuk pengharaman, apa yang sudah Allah halalkan. Bentuknya ada dua. Pertama, an ya'lamu annahum badalu dinallah fayattabi'unahum ala hadat tabdil. Bentuk yang pertama, umatnya ini ya. Bentuk yang pertama, ada kalanya jamaahnya itu tahu. Ya, jamaahnya tahu bahwasanya tokohnya, bahwasanya pendetanya itu setelah mengganti agama Allah, maka dia ikutin. Kan memang kelakuan ahlul kitab yuhariful kalim amma wadihi. Mereka itu hobinya adalah mengganti-ganti, merubah-rubah ayat-ayat Taurat dan juga Injil. Ini jamaahnya tahu, dirubah sama pendetanya, dia tahu, tapi diikutin. Nah, itulah bentuk penyembahan mereka kepada pendeta mereka itu. Ini keadaan yang pertama. Fayataqiduna tahlila ma haramallahu aw tahrima ma ahallahu ittiba'an li ru'asaihim. Nah, mereka itu ya, si umatnya nih, si jamaahnya lah bahasanya. Kita bahasakan jamaahnya ya. Jamaahnya ini mengetahui bahwasanya tokohnya telah merubah Al-Qur'an, telah merubah agama Allah. Mereka masa bodoh dan mengikuti, tetap diikuti tokohnya itu. Dia ikuti. Ma'ilmihim anna mukhalafu dinar rasul. Bersamaan dengan itu, para jamaah ini sebenarnya tahu pendeta-pendeta mereka, tokoh-tokoh mereka, ulama mereka itu mengganti agama Allah. Mereka tahu, fahadza kufrun. Maka keadaan yang seperti ini adalah bentuk kekafiran. Bentuk yang seperti ini adalah kekafiran, kekufuran. Tahu ustadznya merubah, tahu pendetanya merubah, tapi dia ikutin sudah. Ini adalah bentuk kekufuran. Faqad ja'alahu Allahu wa rasulahu syirkan, maka telah menjadikan bagi Allah dan Rasulnya sebagai sekutu. Wa in lam yakunu yusalluna lahum wa yasjuduna lahum. Walaupun para jamaah ini tidak sholat kepada mereka, tidak menyembah mereka, tidak sujud kepada mereka, cukup mereka menghalalkan apa yang tokohnya halalkan, mengharamkan apa yang tokohnya haramkan, padahal ini haram, padahal ini halal. Cukup itu adalah bentuk peribadahan mereka kepada tokohnya tersebut. Cukup itu adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun mereka tidak sujud kepada tokohnya, walaupun mereka tidak menyembahnya lah, tidak secara langsung sujud dan lain-lain, tapi kelakuan mereka yang tadi kita sebutkan itu bentuk penyembahan para jamaah kepada tokohnya. Fakana man ittaba'a ghayrahu fi khilafid din ma ilmihi annahu khilafun lid-din wa taqada ma qala dzalika duna ma qala Allah wa rasuluhu musyrikan mithlu haula. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seseorang yang telah mengetahui, mengikuti orang lain, dan orang lain itu menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, sungguh dia adalah orang yang musyrik. Sungguh dia adalah orang yang musyrik seperti mereka itu. Ketika kita mengikuti orang lain dan orang tersebut menyelisih agama kita, kita ikuti pokoknya. Yang mereka benarkan padahal syariat melarangnya, kita ikutin. Kita tahu itu Allah membolehkannya, mereka larang, kita ikutin. Kita tahu Allah membolehkannya. Atau sebaliknya, mereka menghalalkannya padahal Allah mengharamkannya. Kita tahu Allah mengharamkan, tapi mereka halalkan, kita ikuti mereka. Persis musyrik seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu peringatan makanya. Ats-tsani, keadaan yang kedua. Keadaan yang pertama bagaimana? Jamaah tahu, tokohnya merubah dari agama ini,
tahu diikuti, ini kekufuran. Yang kedua, ayyakuna i'tiqaduhum wa imanuhum bitahrimil harami wa tahlilil halali thabitan lakinnahum ata'uhum fi ma'siyatillah kama yaf'alul muslim ma yaf'aluhu minal ma'asi allati ya'taqidu annaha ma'asir fahaula'i lahum hukmu amsalihim min ahli dhunub kama qad thabata 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innamat ta'ah fil ma'ruf. Baik, baca terjemahnya setoran. Tiang. Alif, Iqra. Keyakinan dan iman. Iya, yang kedua. Keyakinan dan iman mereka terhadap pengharaman yang haram dan penghalalan yang halal masih tertanam dalam hati mereka. Hanya saja orang-orang itu menaati mereka dalam kemaksiatan kepada Allah, sebagaimana seorang muslim melakukan kemaksiatan yang mana dia meyakini sebagai kemaksiatan. Mereka ini dihukumi masa sama dengan orang yang seperti mereka dari kalangan para pelaku dosa-dosa, sebagaimana telah diriwayatkan oleh secara sahih dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Baik, keadaan yang kedua jamaah itu dalam penghalalan dan pengharaman meyakini hanya siapa yang berhak menghalalkan dan mengharamkan, Allah Azza wa Jalla. Ya, ahbarnya nggak berhak. Namun mereka mengikuti, mentaati ahbar mereka dalam hal-hal yang sifatnya kemaksiatan. Kemaksiatan yang dilakukan oleh ahbar mereka, oleh tokoh-tokoh mereka, diikutin sama dia. Diikuti oleh mereka, kemaksiatan mereka diikuti. Ini sama keadaannya seperti seorang muslim melakukan kemaksiatan, namun dia yakin bahwasanya itu adalah perbuatan maksiat, tapi tetap diikuti. Maka yang demikian termasuk para pelaku dosa besar. Yang demikian termasuk para pelaku dosa besar. Ini keadaan yang kedua. Jamaah itu nggak mau dalam penghalalan dan pengharaman mutlak Allah. Ini si ahbar nggak berhak sama sekali. Namun keburukan, kemaksiatan yang diajarkan oleh mereka tetap mereka ikuti, diikuti kemaksiatan mereka itu, kesalahan-kesalahan diikuti. Maka ini masuk dalam golongan para pelaku dosa besar. Seperti si muslim yang mengaku ini maksiat, tapi dia kecebur di dalamnya. Tapi meyakini itu adalah perbuatan kemaksiatan. Dia tidak menghalalkan itu. Maka ini termasuk golongan para pelaku dosa besar. Kalau yang pertama bagaimana? Mengikuti tokohnya, padahal tokohnya dia tahu salah, diikutin sama dia. Ini adalah kekufuran dan kesyirikan, jelas itu. Paham ya kira-kira? Ini adalah penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Tapi ada pertanyaan sampai di sini. Kita lanjut lagi insyaallah di pekan yang akan datang. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan. Nah ini di bawahnya merupakan sikap kita terhadap para ulama, sikap kita terhadap para ulama di tubuh kaum muslimin. Summa dzalikal muharrim lil halal wal muhalil lil haram in kana mujtahidan. Perhatikan baik-baik ini. Nah, ini dalam membela kehormatan para ulama. Bagaimana dijelaskan sini dalam membela kehormatan para ulama. Summa dzalika, kemudian kata beliau Syekh Rahman Al-Hasan di Fathul Majid. Kemudian, kalau ada orang yang mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram, kalau ada orang
mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram. In kana mujtahidan, kalau dia seorang mujtahid, itu kalau dia dari kalangan para ulama, kalau dia in kana mujtahidan, kalau dia adalah seorang mujtahid, dia berkesimpulan, dia mengeluarkan hukum, itu penuh dengan mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tujuan dia memang mengikuti dalil, mencari dalil untuk menyimpulkan sebuah hukum. Akhirnya hukumnya yang dia keluarkan, dia berkesimpulan, ini mujtahid, mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Tapi dia memang sifatnya adalah mujtahid, dia meneliti dalil-dalil yang ada. Akan tetapi khafa alaihil haqqu, tersembunyi baginya kebenaran. Mungkin ada hadis-hadis yang belum sampai kepada dia, akhirnya dia memutuskan dengan hadis-hadis yang sudah lama, yang sudah mansukh misalkan. Tersembunyi bagi dia kebenaran. Akhirnya dia menyimpulkan sesuatu bertentangan dengan kebenaran tersebut. Kenapa? Karena kebenaran ini, dalil ini dia belum mengetahuinya, belum sampai kepada ulama ini. Paham nggak ini kronologinya? Ini seorang ulama mengeluarkan hukum, mengharamkan yang Allah halalkan, atau sebaliknya menghalalkan apa yang Allah haramkan. Tapi dia sudah berusaha sekuat mungkin, dia kerahkan tenaganya untuk memeriksa dalil-dalil yang ada. Akhirnya keluar hukum demikian, dan tersembunyi baginya dalil-dalil yang lain. Dia nggak sampai ilmu kepada orang tersebut. Akhirnya dia berfatwa, berhukum atau berkesimpulan seakan-akan menyelisihi kebenaran. Tapi kebenaran ini dia nggak tahu sebenarnya, belum sampai kepada dia. Paham ini sampai sini? Jangan pada suuzon kan? Fi nafsil amri wa qad ittaqullaha mastata'a. Orang ini telah bersungguh-sungguh, telah bertakwa kepada Allah sesuai apa yang dia miliki, sesuai dengan apa yang ia mampu. Dia sudah mencari mati-matian kebenaran itu. Fa hadza la yu'akhadhu bi khata'ihi. Orang yang seperti ini tidak disiksa, tidak berdosa. Orang yang berijtihad, para ulama yang berijtihad, kalau hasil ijtihadnya tidak sesuai dengan kebenaran, namun dia sudah mengerahkan tenaganya, memang dia adalah orang yang ahli, namun Allah qadarullah, kebenaran tersembunyi pada dia, dia nggak dapat dalilnya, dia nggak tahu tentang pengharaman ini, dia tidak tahu tentang penghalalan hal tersebut. Maka yang demikian tidak disiksa orang yang demikian. Paham? Bal yushbihu ala ijtihadihi alladhi ata'a bihi rabbahu. Nah, ini dia. Ini yang keadaan yang pertama. Ya, kalau ada ulama yang demikian keliru, menyelisih kebenaran seakan-akan, maka kita berikan uzur. Karena kebenaran tidak sampai kepada ulama tersebut. Paham ini? Sampai di sini. Kemudian akan tetapi, ini para jamaah. Walakin man alima anna hadha akhta'a fima ja'a bihi ar-rasul thumma tabi'ahu ala khata'ihi wa adala an qali ar-rasul fa hadha lahu nasibun min hadha syirki alladhi dhammahu Allah. Akan tetapi orang yang mengetahui kesalahan tersebut, bahwasanya kesimpulan ulama tersebut menyelisih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia udah tahu salah, tapi diikutin juga tetap. Musik halal. Kan ada ulama yang membolehkan musik, padahal sudah jelas dalil-dalil mengharamkan tentang musik halal. Ini cuma perselisihan ulama. Kan ada juga ulama yang membolehkannya. Kan juga ada ulama juga yang membolehkan musik. Ya, seperti Ibnu Hazm misalkan. Padahal Ibnu Hazm ini sudah dikritisi, sudah dijelaskan kekeliruan, kesalahan sudah jelas. Ini adalah pendapat yang keliru dari beliau rahimahullah. Keliru pendapat beliau Ibnu Hazm ini, keliru, enggak benar. Melisih dalil-dalil yang lain dan telah dijelaskan tentang kesalahannya, tentang kekeliruannya. Orang tetap aja ikutin. Maka yang demikian contoh tadi telah menjadikan atau memiliki andil besar atau masuk dalam surat At-Taubah ayat 31.
Sudah, ini ada ulama salah, keliru pendapatnya, sudah dijelaskan, kelirunya di sini. Kita menghormati ulama tersebut dan mendoakan kebaikan, dan keputusannya kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala, karena dia memang berhak untuk berijtihad. Namun kekeliruannya jangan diikutin, itu maknanya. Ya, akan tetapi kekeliruannya jangan diikuti. Kalau diikuti maka dia masuk, mencakup dalam kesyirikan yang sedang kita bahas, yang Allah cela ini, yaitu menjadikan ahbar sebagai tuhan-tuhan yang sembah selain Allah. La siyama in ittaba fi dzalika hawahu wa nasrahu bil yad wal lisan. Lebih parah lagi, dia mengikuti sesuai dengan hawa nafsunya. Udah mah taklid buta, hawa nafsunya juga condong kepada hal tersebut. Ini lebih parah lagi. Bahkan dia menyebarkannya, kekeliruan tersebut disebarkan, diviralkan agar orang lain juga mengikutinya. Ma'ilmihi, padahal dia tahu bi anna mukhalifun lirrasul, padahal dia tahu pendapat ulama ini menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi Al-Qur'an atau menyelisihi agama. Padahal dia tahu, tapi dia ikuti, bahkan dia sebarkan kepada orang-orang. Bahkan dia marah kepada orang yang melarangnya. Nah, faya syirkun, maka ini adalah kesyirikan. Yastahiqu sahibuhu al-uqubah alaihi, maka orang yang seperti ini layak untuk mendapatkan hukuman. Maka orang yang seperti ini layak untuk mendapatkan hukuman. Tapi ikhwan, ini merupakan konsekuensi dari tauhid yang mungkin kita baru sadar atau baru melek, dan mungkin kita baru membacanya, baru mendengarnya, atau sudah mendengar jadi teringat lagi. Begitulah para ulama kita di dalam menjelaskan permasalahan tauhid. Sampai hal yang seperti ini mungkin gak kepikiran gitu sama kita, tapi dimasukkan dalam bab kitab tauhid ini. Termasuk kesyirikan berarti ketika seseorang mengikuti orang lain dalam penghalalan dan pengharaman, apa yang tidak Allah halalkan, apa yang tidak Allah haramkan, dia jadikan orang tersebut sebagai Tuhan yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Itu bentuk kesyirikan dan menafikan tauhid yang mungkin kita tadinya nggak tahu, yang mungkin tadinya kita nggak sadar. Inilah yang dimaksud kita mendakwakan tauhid secara terperinci dan menjelaskan kesyirikan secara terperinci. Mungkin kita anggaplah biasa aja, atau nggak kepikiran, oh ternyata ini kesyirikan. Ya, membolehkan seseorang untuk membuat syariat, untuk menghalalkan dan mengharamkan. Kita pikir itu bukan kesyirikan, padahal itu adalah kesyirikan. Itu adalah konsekuensi dari tauhid kita. Tidak boleh menjadikan orang lain untuk menghalalkan dan mengharamkan sesuatu yang Allah sudah halalkan, sesuatu yang sudah Allah haramkan. Nah, makanya dibawakan ayat ini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, surat At-Taubah ayat ke-31. Itu konsekuensi dari tauhid kita. Ya Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Kalau ada pertanyaan silakan. Berarti kan cuma beda tipis kan ya? Beda tipis. Kebid'ahan dengan kesyirikan beda Iya, tipis kan? beda tipis antara kebid'ahan dengan kesyirikan. Antara kebid'ahan dengan kesyirikan. Sama juga dengan orang-orang yang membolehkan bid'ah, kita ikuti orang tersebut, padahal kita tahu itu adalah sebuah kebid'ahan, masuk dalam kandungan ayat yang sedang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mensyariatkan yasinan malam Jumat, tahlilan dan lain-lain, itu dikatakan halal, padahal itu adalah hal yang haram. Maka konsekuensinya orang tersebut telah menjadikan orang yang membolehkannya sebagai Tuhan yang sembah selain Allah, kalau dia tahu, kalau dia sadar. Ada pertanyaan yang lain? Ya, disebutkan yang di bawahnya itu. Oleh karena itu para ulama bersepakat di sedikit itu, walihada ittafaqul ulama, oleh karena itu para ulama bersepakat bahwa siapa saja yang telah mengetahui kebenaran tidak boleh untuk mengikuti seorang pun juga di dalam kesalahannya. Ya, seorang yang sudah mengetahui kebenaran maka nggak boleh mengikuti kesalahan orang lain. Taqlidi ahadin,
taklid kepada seseorang dalam mengikuti kesalahannya. Ya. Hanya saja para ulama itu berselisih bolehnya taklid lil qadir al istidlal. Boleh tidak taklid kepada orang yang sebenarnya mampu untuk meneliti, mampu untuk membahas. Boleh nggak orang itu untuk bertaklid? Ini mampu dia. Ya, dia sudah thalibul ilmi, sudah belajar. Boleh nggak orang yang demikian untuk taklid? Ya, dan saja para ulama berselisih dalam hal itu. Namun kalau taklid kepada seseorang, padahal pendapat seseorang tersebut menyelisih kebenaran, maka itu dilarang, nggak boleh. Taklid kepada Ibnu Hazm dalam membolehkan musik itu dilarang, padahal musik itu hukumnya adalah haram, itu dilarang. Para ulama itu berselisih boleh atau tidak taklid kepada orang yang mampu masih bisa membahas. Boleh atau tidak orang yang masih bisa membahas untuk bertaklid kepada seseorang. Allahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.